warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih. Saya akan menjelaskan tentang demam tifoid. Demam tifoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan infeksi Salmonella typhi. Organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi kuman Salmonella. Penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi adalah berupa gram negatif, bergerak rambut getah, tidak berspora, dan mempunyai 3 antigen, yaitu somatik yang terdiri dari zat kompleks lipopolisakarida, antigen H, dan antigen 5. Penyebab dari penyakit TB adalah 1. Makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. 2. Makanan mentah atau belum masak. 3. Kurangnya sanitasi dan higienitasi. 4. Daya tahan tubuh yang menerus. Manifestasi klinis. Menurut Pengasia 2012, demam tifoid pada anak biasanya lebih ringan daripada orang dewasa. Masa tuntas 10-20 hari yang tersingkat 4 hari jika infeksi terjadi melalui makanan. Sedangkan jika melalui minuman yang terlama adalah 30 hari. Selama inkubasi mungkin ditemukan gejala normal, perasaan tidak enak badan, nyeri, lesu, nyeri kepala, pusing, dan tidak bersemangat. Gejala klinis yang biasanya ditemukan yaitu 1. Demam, gangguan pada saluran pencernaan, 3. Gangguan kesadaran, dan relapse. Atau penata laksanaan. 1. Perawatan. Penderita tifoid perlu dirawat di rumah sakit untuk diobservasi serta pengobatan. Penderita harus istirahat 5-7 hari bebas panas tetapi tidak harus istirahat baring. 2. Diet. Penderita demam tifoid dan mencegah kekambuhan yang dianjurkan dokter untuk diet adalah 1. Makanan yang cukup cairan, kalori, vitamin, dan protein. 2. Tidak mengandung banyak serat. 3. Tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas. 4. Makanan lunak diberikan selama istirahat. Diet dengan semua nutrisi penting. 1. Energi. Dianjurkan untuk meningkatkan asupan energi dengan 10-20% karena kenaikan suhu tubuh. 2. Protein. Kebutuhan protein lebih terkait dengan keparahan dan durasi infeksi daripada ketinggian demam. 3. Karbohidrat. Asupan karbohidrat liberal disarankan untuk mengisi toko glikogen habis tubuh. 5. Lemak karena adanya diare. 6. Mineral karena kehilangan banyak volume cairan. 7. Cairan dalam rangka untuk mengkompensasi kerugian melalui kulit dan keringat dan juga untuk memastikan volume. 3. Obat-obatan. 1. Chloramphenicol dengan dosis tinggi yaitu 100 mg per kilogram per hari. Maksimum 2 gram per hari diberikan per oral intravena. Chloramphenicol dengan dosis tinggi tersebut mempersingkat waktu perawatan dan mencegah relapse. Efek negatifnya adalah mungkin pembentukan zat anti kurang karena hasil terlalu cepat dimusnahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidatul Husna. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul kejang demam. Kejang merupakan suatu perubahan fungsi pada otak secara mendadak dan sangat singkat atau sementara yang dapat disebabkan oleh aktivitas otak yang abnormal serta adanya pelepasan listrik serebral yang sangat berlebihan. Kejang juga dapat diartikan sebagai kenaikan suhu tubuh di atas 38,4 derajat Celcius tanpa disertai infeksi susunan saraf pusat atau gangguan elektrolit pada anak di atas usia 1 bulan
tanpa riwayat kejang, tanpa demam, dan tidak ada gangguan elektrolit. Klasifikasi kejang terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu kejang demam sederhana atau KDS. Kejang berlangsung singkat, kurang lebih 15 menit dan umumnya dapat berhenti sendiri. 2. Kejangnya bersifat umum. 3. Kejang tidak berulang dalam 24 jam pertama. 4. Sebelumnya tidak ada riwayat keluarga yang menderita epilepsi. 5. Sebelumnya tidak ada riwayat cedera otak oleh penyebab lain. Yang kedua yaitu kejang demam kompleks atau KDK, yaitu kejang vokal atau parsial satu sisi tubuh. Kejang dengan lama lebih dari 15 menit. Kejang berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Adapun faktor predisposisi atau presipitasi. Yang pertama yaitu faktor predisposisi, yaitu demam, gangguan metabolisme, trauma, gangguan sirkulasi, dan juga respon alergi atau keadaan ilmu yang abnormal. Yang kedua yaitu faktor predisposisi, yaitu faktor-faktor pranetal, malformasi otak congenital, faktor genetika, penyakit infeksi, penyakit degeneratif susunan syaraf, dan neoplasma atau toksin. Akibat yang ditimbulkan dari kejang, yang pertama yaitu kerusakan neurotransmitter, yang kedua yaitu epilepsi, yang ketiga yaitu kelainan anatomi di otak, dan yang keempat yaitu kecacatan atau kelainan neurologis karena disertai demam. Penyebab dari kejang demam yaitu yang pertama, 1. Infeksi saluran pernafasan. 2. Gangguan metabolik. 3. Penyakit infeksi di luar susunan syaraf, misalnya tonsilitis, otitis media, atau bronkitis. Yang keempat yaitu keracunan obat. Yang kelima yaitu faktor herediter dan idiopatik. Manifestasi klinik. Yang pertama yaitu kejang umum biasanya diawali kejang tonik, kemudian klonik berlangsung 10-15 menit. Bentuk kejang yang lain dapat juga terjadi seperti mata terbalik ke atas dengan disertai kekakuan atau kelemahan, gerakan sentakan berulang tanpa didahului kekakuan, atau hanya sentakan atau kekakuan vokal. Yang kedua yaitu frekuensi takikardi pada bayi sering di atas 150-200 per menit. Yang ketiga yaitu pulsasi arteri melemah dan tekanan nadi mengecil yang terjadi sebagai akibat menurunnya curah jantung. Patofisiologi dari kejang demam. Sumber energi otak adalah glukosa yang melalui proses oksidasi dipecah menjadi oksigen dan air. Sel dikelilingi oleh membran yang terdiri dari permukaan dalam yaitu lipoid dan permukaan luar yaitu ionik. Dalam keadaan normal, membran sel neuron dapat dilalui dengan mudah oleh ion kalium dan sangat sulit dilalui oleh ion natrium dan elektrolit lainnya. Pathway keperawatan dalam kejang demam yaitu meliputi hipertermia, kurangnya pengetahuan, cemas, risiko cedera, dan juga risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Adapun penata laksanaan kejang demam yaitu meliputi pengobatan. Yang pertama yaitu pengobatan fase akut, yang kedua yaitu turunkan panas, yang ketiga mencari dan mengobati penyebab, yang keempat pengobatan profilaksis, dan yang kelima yaitu penanganan sportif. Adapun cara pencegahannya yaitu pencegahan berkala. Untuk kejang demam sederhana, beri diazepam dan antipiretik pada penyakit-penyakit yang disertai demam. Pencegahan kontinu. Untuk kejang demam komplikata dapat digunakan fenobarbital, fenitori, dan clonazepam. Sekian presentasi dari saya.